Bahasa Indonesia. Belajar mendeskripsikan. Untuk SMP kelas 7. Bab 1, belajar mendeskripsikan. Sebelum kamu belajar mendeskripsikan objek wisata, cobalah kamu nyanyikan dulu lagu nasional yang berisi deskripsi keindahan Indonesia. Materi selanjutnya. Belajar mendeskripsikan. Harus lihat kompetensi dasarnya. Apa aja ya? Belajar mendeskripsikan dilihat dari kompetensi dasar. Di antaranya yaitu dilihat yang pertama, mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek seperti sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Yang kedua, menentukan isi teks deskripsi objek, tempat wisata, tempat bersejarah, pentas seni daerah, kain tradisional yang didengar dan dibaca. Selanjutnya, bagian kedua dari kompetensi dasar. Dilihat dari menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek seperti sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Yang kedua, menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek seperti sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan baik secara lisan dan tulis. Teks deskripsi bisa kita lihat dari buku yang berisi informasi perjalanan dalam film atau cerpen, majalah perjalanan, program televisi tentang jalan-jalan. Contoh teks Parangkritis nan indah. Dibaca ya. Mengidentifikasi ciri objek, tujuan, dan isi teks deskripsi. Dilihat dari ciri objek teks deskripsi bersifat khusus dengan ciri tertentu yang berbeda dengan umumnya. Contoh, Pantai Parangkritis. Dan dilihat dari tujuan teks deskripsi menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Contoh, menggambarkan keindahan Parangkritis. Dilihat dari ciri isi teks deskripsi memerinci atau mengkonkretkan objek. Contoh, tujuan teks
menggambarkan keindahan pantai Parangtritis. Rincian, keindahan fisik, pantai keindahan sore hari, suasana, kegiatan orang di pantai. Perasaan terhadap objek, bangga dengan keindahan pantai Parangtritis. Ciri teks deskripsi dari segi tujuan dan objek yang dideskripsikan. Ciri tujuan. Tujuan teks deskripsi menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Teks deskripsi bertujuan menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan menggambarkan sekonkret mungkin suatu objek atau suasana perasaan sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan. Ciri objek yang dideskripsikan. Objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus. Objek tertentu yang kemungkinan berbeda dengan objek lain. Objek yang dideskripsikan bersifat pendapat personal. Ciri ini tergambar pada judul berisi objek pada konteks tertentu. Contoh, si Bagas kucingku, ibuku kebanggaanku. Hal yang dibicarakan khusus kucing bernama Bagas yang kemungkinan memiliki sifat berbeda dengan kucing-kucing yang lain. Demikian juga ibu yang dideskripsikan memiliki tanggapan khusus sesuai dengan pendapat menulis tentang ibu yang bisa jadi berbeda dengan ibu pada umumnya. Ciri isi. Isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret, yaitu menggambarkan wisata yang indah akan dikonkretkan indahnya seperti apa. Menggambarkan ibunya yang baik akan dikonkretkan baiknya seperti apa. Dengan demikian, teks deskripsi banyak yang menggunakan kata khusus, yaitu warna dikhususkan pada kata hijau, biru, toska, oranye. Isi teks deskripsi bersifat personal dengan kandungan emosi sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi kuat. Contoh, ombak menggembur, kemolekan pantai, ibuku yang tangguh. Mengidentifikasi jenis teks deskripsi. Jenis teks deskripsi ditinjau dari bentuknya. Teks deskripsi dibedakan menjadi dua kategori, yaitu teks deskripsi berdiri sendiri secara teks dan teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain, cerpen, novel, lagu, iklan, dan lain-lain. Mendaftar ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Teks deskripsi menggunakan sinonim kata yang bermakna khusus, seperti legam, biru toska, putih, jernih, molek, permai. Kata khusus pada teks deskripsi yang dicontohkan seperti kata umum baik, kata khusus ramah, kata umum menggerakkan, kata khusus mengimbaskan. Kalimat berisi penjelasan terperinci untuk mengkonkretkan. Dilihat dari kalimat perincian yang menjelaskan kalimat lain yang lebih umum. Contoh, kalimat ibuku orang yang sangat baik. Kalimat perincian, dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja.
Nah, dilihat dari kalimat yang membuat kamu seakan melihat, mendengar, dan merasakan objek yang dideskripsikan. Contoh, seakan dapat melihat. Kulitnya kuning, langsat. Seakan dapat didengar, bernyanyi kecil. Seakan dapat dirasakan, rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore, melingkupi seluruh tubuh. Menggunakan pilihan kata dengan emosi kuat. Perbedaan kata kedua kolom tabel berikut. Contoh, kata sifat, baik, kata emosi kuat, tulus, ramah, penuh kasih sayang, menginspirasi. Kata sifat indah, kata emosi kuat, elok, molek, permai, menakjubkan. Kata sifat kuat, kata emosi kuat, tangguh, perkasa. Kata sifat kuning, kata emosi kuat, kuning, kemilau, kuning, keemasan. Kata sifat merah, dilihat kata emosi kuat, merah menyala, merah merona. Mengidentifikasi majas. Teks deskripsi menggunakan majas perbandingan untuk menggambarkan atau melukiskan objek. Contoh, batu karang besar siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Ciri teks deskripsi dari segi penggunaan bahasa. Yang pertama, menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan, seperti warna dirinci merah, kuning, hijau. Kedua, menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan, seperti ibuku orangnya yang sangat baik. Dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Ketiga, menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. Indah diungkapkan dengan sinonim yang lebih memiliki emosi kuat, yaitu elok, permai, molek, mengagumkan, memukau, menakjubkan. Menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret, seperti pasir pantai lembut seperti bedak bayi, hamparan laut biru Tosca seperti permadani, indah yang terbentang luas, angin pantai dengan lembut mengelus wajah kita. Menggunakan kalimat rincian seperti terumbu karang berwarna-warni, ada yang terumbu karang oranye, abu-abu, hijau muda. Menggunakan bahasa sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan. Teks deskripsi yang memunculkan kata ganti orang, kucingku, ibuku, memasuki wisata ini, Anda akan disambut. Materi selanjutnya. Menentukan isi teks deskripsi. Setelah belajar mengidentifikasi, kamu belajar memahami isi teks deskripsi. 1. Menentukan perincian informasi pada teks deskripsi. Contohnya, pesona pantai Senggigi. Dibaca ya. Materi selanjutnya. Menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi. 1. Mencermati struktur teks deskripsi.
deskripsi. Struktur teks tanggapan deskripsi mencakup 1. Identifikasi atau gambaran umum. Berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah, lahirnya, makna, nama, pertanyaan umum tentang objek. Deskripsi bagian berisi perincian bagian objek tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Perincian dapat berisi apa yang dilihat, seperti bagian-bagiannya, komposisi warna, seperti apa objek yang dilihat menurut kesan penulis. Perincian juga dapat berisi perincian apa yang didengar, mendengar, suara apa saja, seperti apa suara-suara itu, atau penulis membandingkan dengan apa. Perincian juga dapat berisi apa yang dirasakan penulis dengan mengamati objek. Yang ketiga, kesimpulan atau kesan. Jenis pengembangan deskripsi bagian. Deskripsi bagian berdasarkan ruang. Berisi perincian bagian-bagian ruang objek yang dideskripsikan. Misalnya, penulis mendeskripsikan bagian pintu masuk, bagian tengah, bagian belakang. Perincian ruangan juga dapat menyebut nama ruang-ruang dan ciri-cirinya. Yang kedua, deskripsi bagian berdasarkan anggota-anggota bagian objek. Berisi perincian bagian-bagian yang dideskripsikan, seperti pantai digambarkan bawah lautnya, bibir pantai, ombak dan pasirnya, pemandangan tumbuhan dan hewan pantai. Deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung. Berisi perincian bagian awal, mulai meningkat, puncak, penutup. Misalnya, penulis mendeskripsikan awal pementasan, puncak adegan, mulai meluruh, dan penutup. Deskripsi bagian berupa pemokusan. Berisi bagian yang paling disukai dari bagian yang dideskripsikan. Contoh, bagian yang paling saya sukai dari perpustakaan ini adalah ruang bacanya. Desain unik dengan cat cerah memberikan kenyamanan yang luar biasa pada pengunjung. Menelaah penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Yang kita lihat yaitu penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan, cermati kata benda dan kata yang mengikuti kata benda atau yang menjelaskan. Pada teks 1 dan teks 2 seperti contoh, kalimat ibuku orangnya sangat baik. Kalimat perincian untuk menjelaskan dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Penggunaan kalimat yang menggunakan serapan panca indera. Teks deskripsi berarti kalimat yang seolah-olah dapat dilihat, didengar, dan dirasakan. Kata yang membuat pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan. Contoh, seolah-olah kita melihat, seperti pantai panjang dengan pasir putih. Seolah mendengar, debur ombak pantai terdengar berirama. Seolah merasakan, udara sangat terasa segar. Penggunaan kata dengan kata dasar KPTS. Kata berimbuhan pada teks deskripsi. Amati contoh pada tabel berikut. Contoh kalimat: Ugi Agustono memprakasai cinta Indonesia dengan cara menuliskan keindahannya. Telaah penulisan kata. Prakarsai ponempe tidak luluh karena telah awalan diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan FR yang merupakan klaster. Contoh kalimat: Pantai Karimun, Jawa, sungguh memesona. Telaah penulisan kata pesona, huruf P luluh menjadi M karena setelah awalan diikuti oleh kata dasar
yang diawali dengan huruf P. Penggunaan sinonim pada teks deskripsi. Kalimat pada teks deskripsi yang menggunakan kata bersinonim. Contoh: kata indah, sinonim elok, permai, molek. Kata mengherankan, sinonimnya mengagumkan, memukau, fantastis. Nah, dilihat lagi penggunaan kata depan pada teks deskripsi. Penggunaan kata depan dan teks deskripsi 1 dan 2. Contoh, kata depan di. Kalimatnya, drama tali kolosal Arya dipentaskan di area Monas. Penggunaan kata khusus. Kata umum adalah kata yang luas ruang lingkupnya dan dapat mencakup banyak hal. Kata-kata yang termasuk dalam kata umum disebut dengan hipernim. Kata khusus adalah kata yang ruang lingkup dan cakupannya maknanya lebih sempit. Kata-kata yang termasuk dalam kata umum disebut hipernim. Kata umum dan kata khusus sebenarnya sinonim, tetapi dengan makna yang lebih khusus. Contoh, kata umum indah, kata khusus elok, molek, cantik, menawan, menakjubkan, memesona, manis. Kata umum lagi, melihat, menonton, menyaksikan, memandang, mengamati, dan memerhatikan. Nah, kata khusus merupakan sinonim kata umum, tetapi dengan tambahan makna atau lebih formal. Misalnya, kata keren dan dahsyat sinonim kata menarik tapi ragam, tidak formal. Penggunaan kata depan di dan huruf kapital. Kata depan dan huruf kapital pada teks deskripsi. Seperti contoh, di Lombok, di Toraja. Arah di bagian barat rumah Tangkonan. Nah, kita lihat lagi. Mendaftar kalimat bermajas. Kalimat yang menunjukkan penggunaan majas yaitu asosiasi menggunakan kata seperti dan memberi sifat manusia pada benda atau personifikasi. Itu kalimat yang bermajas, angin laut mengelus wajah. Penggunaan pilihan kata yang bervariasi. Teks deskripsi menggunakan kosakata secara tegar dengan variasi kata yang luas. Contoh kata, indah, elok, permai, molek. Kalimatnya, pantai, indah, dan permai. Teks deskripsi menggunakan gabungan kata yang menimbulkan kesan. Contoh, elok, permai. Melengkapi dan menelaah teks deskripsi. Contohnya, SMP Merdeka merupakan salah satu sekolah kebanggaan di daerahku. Sekolahku terletak di pinggir kota Malang. Tepatnya sekolahku berlokasi di Jalan Soekarno nomor 28. Sekolah kebanggaanku ini mempunyai fasilitas yang lengkap. Sekolahku asri dan nyaman. Diteruskan ya ceritanya. Mencermati kaidah penggunaan kata atau kalimat dan tanda baca atau ejaan. Sebagai wujud cinta terhadap bahasa Indonesia, kamu akan berlatih menelaah dan menggunakan kaidah penulisan kata, kalimat, dan tanda baca serta ejaan. Penggunaan huruf kapital, tanda koma, tanda titik, dan teks. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Contoh, Pantai Senggigi berada di Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tanda koma dipakai di belakang kota penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Atau jadi dengan demikian, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama,
nama diri atau nama diri geografi jika kata yang mendahulinya menggambarkan kekhasan budaya ukiran Jepara, Sarung, Makassar. Huruf pertama unsur-unsur nama geografi yang diikuti nama diri geografi atau seperti Selat Lombok, Teluk Benggala, Jalan Gajah Mada. Mencermati penulisan kata depan pada teks deskripsi. Penggunaan di sebagai kata depan dan di sebagai awalan pada teks semua teks deskripsi. Contoh penulisan di sebagai kata depan dipisah. Di Karimun, Jawa, penulisan di sebagai awalan dirangkai dicat. Penulisan di sebagai kata depan dipisah. Contoh, di sela-sela, penulisan di sebagai awalan dirangkai dibawa. Kata depan di dan kata berimbuhan dengan awalan di pada kedua teks. Contoh, kata depan di pantai, kata berimbuhan dipentaskan. Penggunaan kata depan di dan awalan di. Kata depan di berfungsi sebagai kata depan jika diikuti dengan kata keterangan tempat, arah, posisi, atau letak. Sebagai kata depan ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Di pantai, di belakang, di atas, di bagian barat, di samping. Sebagai awalan ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Dalam hal ini difungsikan sebagai imbuhan pada kata kerja pasif. Penulisan kata berawalan men yang dirangkai dengan kata yang diawali dengan huruf KPTS seperti ponem K P T S. Luluh jika setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang berawal dengan huruf K P T S. Misal, mempengaruhi dalam kurung pengaruh, memesona dalam kurung pesona, mengarantina dalam kurung karantina, dan sebagainya. Ponem KPTS tidak luluh jika setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan klaster atau konsonan rangkap. Misal, memperkrasai, mengkriminalkan, mengklarifikasi. Ponem KPTS tidak luluh jika setelah awalan men diikuti oleh kata berimbuhan yang berawal dengan huruf KPTS. Misal, mempertaruhkan, memperluas. Materi selanjutnya, menyajikan lisan dan menulis teks deskripsi. Menyajikan teks deskripsi secara lisan dari video yang diamati. Contoh, menjadi reporter acara jalan-jalan. Yuk simak. Di Taman Sejarah Kota Bandung, Jawa Barat. Tepat di sebelah kanan saya ini adalah Monumen Kaca dari Ridwan Kamil yang merupakan wali kota Bandung yang saat ini aktif gitu ya. Tapi di kanan dan kiri saya ini juga ada Monumen Kaca dari 15 wali kota Bandung dari masa ke masa. Selain dari Monumen Kaca tersebut, di sini juga terdapat relief atau berisi informasi tentang sejarah Bandung nih ya, mulai dari masa prasejarah. Menulis teks deskripsi. Setelah menyajikan lisan, contoh, sekolah kebanggaanku. Dibaca ya.